Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi hadana lil imani wal islam. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Selamat datang, selamat bergabung di channel ini dan di video ini. Semoga antum semua senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya berbicara tentang huruf hijaiyah. Tapi sebelum itu, mungkin ada di antara antum, di antara bapak-bapak, ibu-ibu, kakak, adik, saudara-saudaraku semua yang bertanya-tanya apakah mungkin masih bisa belajar bahasa Arab, terutama tentang sholat dalam keadaan, dalam kondisi, dalam situasi, dalam umur misalnya. Saya sekarang ini, apakah apabila saya belajar dengan Ustadz Fulan, apakah betul-betul caranya itu yang terbaik, penjelasannya itu yang terbaik? Fa'aqulu lakum bis-sarahah wa bil amanah, bahwasanya apa yang saya lakukan ini hanyalah usaha, bentuk usaha. Adapun hasilnya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di antara antum nanti ada yang jauh banyak dia membawa pemahaman, pengetahuan. Ada yang setengah, ada yang sedikit. Ada yang kurang, ada yang lebih. Sebagaimana kita manusia, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakan dengan kelebihan, kekurangan yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Ada orang yang pintar, ada orang yang kuat, ada orang yang punya materi, harta kekayaan yang banyak. Ada orang yang waktunya sempit, ada orang yang sakit, ada yang sehat, ada yang punya waktu luang. Mungkin salah satu, maafkan apabila salah, karena ini keterbatasan saya mungkin salah satu di antara hikmahnya adalah agar manusia itu saling tolong menolong. Agar manusia itu sabar, bersyukur, ada ikhlas di situ, menerima keadaan. Ada cerita ketika pengalaman saya sebelum corona, sebelum tahun kemarin, ketika mengajarkan tentang sholat ini, praktik lafaz-lafaz sholat ini. Saya mengajar di sebuah kelompok laki-laki, bapak-bapak, belasan jumlahnya, yang di antara belasan yang belajar itu semuanya kebanyakan adalah orang-orang tua, bahkan ada yang sudah sangat sepuh, sudah tua. Hanya ada dua yang masih muda, yang tiga lah yang muda, dan dua orang itu dia mungkin sekitar SMA lah, SMA atau sedang kuliah. Yang bapak-bapak betul-betul belajar dengan sangat-sangat serius, ikhlas. Saya lihat ada di situ kekhusyuan, kesungguhan, ada di situ seperti penyesalan kenapa baru belajar sekarang, ada takut kalau tidak hafal. Sementara dua pemuda ini santai dia, tenang dia belajar. Bahkan kadangkala
ketika saya menerangkan, dia tertidur sambil duduk, mengangguk-angguk kepalanya. Namun di ujung pertemuan, ketika saya mempersilahkan mereka, meminta mereka untuk membacakan lafaz sekaligus pemahamannya, yang Bapak yang tua ini, beliau ini semoga diberi kemudahan oleh Allah, kesehatan beliau, tidak dapat dia membacakannya dengan penuh terbata-bata. Sementara dua pemuda yang ngantuk-ngantuk tadi, dia bisa membacakannya, mengartikannya, menunjukkan di mana ini dan lain sebagainya. Mungkin di sana yang tua akan mengalami kesusahan untuk belajar sesuatu yang baru. Biasa, itu adalah sesuatu yang alami, sesuatu yang ya memang situlah sunnatullah. Yang muda, yang masih tajam pikirannya, sehat badannya, semangatnya, memiliki kelebihan. Namun sebelum saya memulai channel ini, saya bertanya kepada Ustadz yang dari awal mengajak saya untuk mengajarkan itu ke masjid tersebut. Bagaimana, sebagai evaluasi saya tanya bagaimana yang kemarin yang sudah ikut pelatihan. Beliau menjawab, Ustadz ini kebanyakan jemaah mengeluh tentang perubahan-perubahan kata, sorof. Terus saya bertanya, apakah mereka paham? Ya, sebagian ada yang paham, ada yang tidak. Seperti itulah. Terus, apakah ini kira-kira bermanfaat untuk kita lanjutkan untuk gelombang kedua Januari nanti insya Allah? Apa kira-kira yang bisa meyakinkan saya untuk mengulang lagi untuk gelombang kedua ini? Beliau mengatakan bahwa bapak-bapak yang ikut dalam majelis mempelajari lafaz-lafaz sholat ini, sekarang sholatnya apabila mereka melaksanakan sholat sunat jauh lebih lama dia dari yang sebelum mengikuti majelis tersebut. Jadi tidak ada masalah, tetap kita bersyukur dengan kelebihan kekurangan kita. Yang terpenting adalah kemampuan yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki itu, adakah dia bermanfaat kepada diri kita, dunia dan akhirat, keluarga kita, tetangga kita, orang sekampung kita, pada orang-orang lain. Apakah dia menguatkan iman kita, ilmu tersebut? Apakah dia memperhalus, mempercantik akhlak budi kita? Itu mungkin sedikit yang bisa saya ceritakan. Maka dianjurkan sebagai akhlak yang mulia apabila kita dipuji, memiliki suatu kelebihan, kita mengucapkan hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku. Ya, mungkin maksudnya adalah bukan karena bagaimanapun, ini semua adalah atas karunia Allah, rahmat Allah, bukan karena usaha saya. Bahkan ya, kita masuk surga itu juga adalah karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, hidayah Allah. Maka mari kita berbaik sangka kepada Allah, selalu berpikir positif, sabar, syukur, tawakal. Jangan kita nanti pikiran kita kena trik, tertipu oleh tarik-menarik antara sabar dan tidak sabar, syukur dan tidak syukur, tawakal dan tidak tawakal, takdir, nasib dan lain sebagainya. Karena percaya kepada ketetapan Allah, qada dan qadar itu adalah bagian, adalah rukun iman yang dimana yang 6 itu tidak boleh kita lepaskan sesatu pun, setengah pun. Kita lepaskan setengah akan merusak kepada akidah kita, cara berpikir kita. Baik, izinkan saya sebentar sedikit untuk menerangkan tentang kata fadlun. Fadlun.
Kata fadlun ini dari susunan huruf al-fa'u, kemudian ad-dodu, 3 huruf asli. Yang kebanyakan bahasa Arab dari 3 huruf asli, al-fa, ad-dodu, al-lamu. Seperti bangunan, ada tulangnya, besinya, ada semennya, ada pasirnya, ada kerikilnya, ada apa istilahnya, batakonya, batu batanya. Seperti itu juga kata dalam bahasa Arab, terdiri dari huruf-huruf. Ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf, huruf aslinya, tapi kebanyakan mayoritas berasal dari 3 huruf. Fadlun, kata fadlun ini, apa yang kita bisa rasakan maknanya dari kata fadlun ini? Mungkin yang pertama, fadlun itu adalah karunia, anugerah, pemberian. Fadlun juga bisa berarti kebaikan. Fadlun bisa berarti keutamaan, lebih. Kita lebih, misalnya orang ini lebih baik dari orang ini, keutamaan. Misalnya ada la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keistimewaan bagi orang Arab ataupun atas orang yang bukan orang Arab kecuali dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Fadlun, keutamaan. Fadlun dari ibadah ini. Apa keutamaan ibadah ini? Fadailul a'mal. Fadlun juga bisa berarti kelebihan, lebih. Maka nama'ahu fadlu zadin, kata Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, barang siapa yang memiliki kendaraan yang berlebih, kasihkan kepada musafir lain yang tidak memiliki kendaraan atau onta atau kuda. Barang siapa yang memiliki makanan yang berlebih, fadlun min zadin. Fadlun juga bisa mungkin kita maknai karunia, kebaikan, keutamaan, lebih. Kemudian apa tadi? Fadlun itu selain ini adalah apabila kita melakukan sesuatu itu bukan karena terpaksa. Misalnya al-mutafaddil, ada sukarela, memang atas dasar kita menginginkan. Allah memberikan kita nikmatnya bukan karena kita memaksa, tapi karena memang Allah ingin memberikan. Suka, terserah Allah, Masya Allah. Apa yang Allah kehendaki, ada di situ kehendak. Tidak ada di situ paksaan. Tafaddal bil julus, silahkan duduk, bukan saya memaksa. Al-mutafaddil, misalnya volunteer yang melakukan tugas-tugas kemanusiaan, mengorbankan tenaga, waktu, bahkan nyawa mereka, itu al-mutafaddil, orang yang volunteer, sukarela. Itu mungkin sekedar dari kata fadlun. Ada mungkin makna lain yang banyak yang tersirat di situ dari huruf fa, dot, dan lam ini. Makanya apabila kita diberi fadlun, kita sudah diberi banyak karunia oleh Allah, maka hendaknya kita selalu bersyukur. Dan apabila kita lebih dalam satu bidang, gunakanlah untuk kebaikan kita, kebaikan keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum naro, dan juga untuk seluruh umat manusia. Baik, kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, al-huruf al-hijaiyah. Al-huruful hijaiyatu.
Kemarin sudah bercerita tentang, Ana sudah berbicara tentang surah-surah yang dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah. Ada yang dimulai dengan satu huruf. Nun, Qaf, Shad. Ada yang dimulai dengan dua huruf. Misalnya Yasin, Hamim. Seperti itu. Ada juga Toha, ada Tosin, ada yang tiga huruf. Alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim, alif lam ra, tosin mim. Ada yang dimulai dengan harfun wahid. Qaf, nun, Shad. Ada yang harfani. Yasin. Maaf kalau tidak berurut. Ada Toha. Ada lagi Hamim. Ada yang tiga huruf. Alif lam mim. Alif lam ra. To. Sin. Mim. Ada yang empat huruf. Alif lam mim ra, alif lam mim shad. Ada yang lima huruf. Apabila ayat pertamanya dan keduanya kita sambungkan, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Ada juga Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Tentu ini ada maknanya, ada tujuannya. Tafsirnya sudah kemarin. Ini secara jumhur para mufassirin mengatakan, berpendapat bahwa ini adalah tafsirnya, ilmunya hanya Allah yang tahu. Masta'sarallahu ta'ala bi ilmihi. Tetapi bukan berarti tidak ada gunanya. Di sini dijelaskan, di sini sudah kita lihat ada yang satu huruf. Ada huruf bahasa Arab itu yang satu huruf. Apa contohnya? Alhamdulillah, li. Bismillah, ba. Bi, dengan, untuk. Ada yang dua huruf, contohnya min. Dari. Man, siapa. Ada yang tiga huruf, contoh kataba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada yang tiga huruf lagi. Apa? Contohnya, banyak yang tiga huruf. Ini huruf-huruf asli semua. Kataba. Kemudian ada yang tiga huruf, misalnya qara'a, membaca. Ada yang huruf aslinya empat. Contoh apa? Al-qalqalah. Qalqalah dari huruf aslinya qaf lam qaf lam. Qalqalah, yuqalqilu. Ada dakhraja, yudakhriju, tom'ana. Ini huruf aslinya, tom'ana. Pernah mendengar mungkin? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah mutmainnah. Huruf aslinya adalah to, mim, hamzah, nun. Ada yang lima huruf. Safarjala. Misalnya, kalau ana tidak salah. Safarjala. Ini huruf asli semua. Mungkin itu salah satu yang bisa kita dalami. Bahwa dari huruf-huruf inilah lafaz-lafaz bahasa Arab, kalimah bahasa Arab, kalamullah, firman Allah, hadis Nabi. Dari huruf-huruf inilah Al-Quran itu tersusun menjadi ayat-ayat, menjadi rubuk-rubuk, juz-juz, surah-surah. Dari huruf-huruf inilah. Makanya mari belajar mengenal huruf. Huruf itu ada yang asli, ada yang ziyadah, tambahan. Sudah kemarin masjidun, sajada. Al-qira'ah, aslinya qara'a. Misalnya, sajada. Yasjudu, itu dari masjidun. Aslinya sin jim dal.
Sujudun. Aslinya sin jindal. Sajadatun. Sajadah. Sin jindal. Maaf, karena ada azan, kita pause sebentar. Kita pause dulu. Nakhtatim bilhamdallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.